Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Sergi Sebastian Warang. Kita langsung saja. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Cakupan bioteknologi meliputi dalam berbagai bidang medis, industri pertanian, dan perikanan. Tujuan dari bioteknologi adalah peningkatan jumlah spesies dan dari pertumbuhan melalui penerapan proses kultur jaringan. Pada perkembangannya pada abad ke-19, orang-orang sudah paham tentang cara pembuatan roti, yogurt, keju, cuka, kecap, dan tempe. Bioteknologi telah mendunia dengan dikenal. Tempe bioteknologi telah sebagai satu dari sekian revolusi di bidang teknologi yang sangat berpengaruh dan menjanjikan hingga pada era terbaru bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau mempopulasi genetik dengan memanfaatkan biokimia dan mikroorganisme. Dalam mengaplikasinya pada bidang perikanan, diantaranya pembuatan vaksin ikan, terasi ikan dengan mencampurkan gen kecap ikan, probiotik, dan lain-lain. Dan ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, manfaat transeng, diantaranya yang pertama meningkatkan laju pertumbuhan ikan potensial. Yang kedua, untuk memproduksi produk komersial yang diinginkan. Yang ketiga, mengintroduksi molekul DNA ke dalam embrio, dan efeknya adalah yang ditimbulkan pada ikan transeng adalah rusaknya habitat alam dikarenakan ikan transgen yang dilepaskan pada alam liar akan lebih agresif serta akan monopoli ketersediaan makanan di alam. Dan yang berikutnya, pentingnya bank sperma ikan untuk ketersediaan genetik gamet guna melestarikan ikan yang terancam punah dan untuk menjaga ketersediaan pada alam, serta untuk tetap menjaga keberlangsungan dari spesies ikan. Adapun hubungan agar spesies tidak hilang dari alam punah. Yang selanjutnya adalah rumput laut. Rumput laut hidup di alam dengan melekatkan dirinya pada karang lumpur, pasir, batu, dan benda keras lainnya. Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut sangat tergantung dari faktor-faktor ekologis serta jenis substrat dasarnya. Untuk pertumbuhan rumput laut, jenis mengambil nutrisi dari lingkungan sekitarnya secara difusi melalui dinding tailusnya. Yang pertama, rumput laut mengandung beragam nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral, termasuk magnesium, mangan, yodium, kalium, sodium, kalsium, folat,
zat besi dan tembaga dalam jumlah yang cukup tinggi. Manfaatnya adalah yang pertama membantu penurunannya berat badan, yang kedua meningkatkan kesehatan jantung, yang ketiga pembuatan agar-agar, yang keempat pembuatan berbagai macam olahan, yang kelima melestarikan dan mencegah penuaan diri. Dan yang selanjutnya spirulina. Spirulina adalah mikroalga hijau biru blue gland microgen yang banyak digunakan sebagai fat suplemen. Spirulina berbentuk spiral dengan panjang sekitar 100 mikron atau 0,1, sehingga perlu mikroskop untuk dapat melihat spirulina dengan jelas. Yang pertama, spirulina dapat digunakan untuk bahan aktif pakan ikan hias agar ikan hias yang memiliki warna dominan merah kuning menjadi berwarna cerah. Yang kedua, spirulina juga baik untuk kulit atau wajah. Hal ini disebabkan spirulina mengandung GLA, gamma linolenic acid, yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit. Yang ketiga, masker spirulina adalah masker yang terbuat dari gagan biru hijau dengan habitat di air laut ataupun tawar. Spirulina mengandung protein, karbohidrat, asam lemak, serat, vitamin A, B, E, dan beragam mineral. Yang keempat, yang mutunya lebih rendah, digunakan sebagai suplemen pakan ternak atau ikan. Masuk pada berikutnya, untuk mengatasi kendala penetasan kista artemia kering yang teknologinya saat ini masih terbatas di Indonesia. Peneliti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Bagus Sedia di Bondol Utomo, Singgi Wibowo, dan TH Dwi Yursningrum membuat inovasi alat pengiring kista artemia. Alat pengiring kista artemia yang dibuat adalah tipe drum, daya tetap kitas artemia kering hingga lebih dari 70% melalui proses pengiringan dalam waktu kurang dari 8 jam hingga mencapai kadar air kurang dari 10%. Alat pengiringan kista artemia tipe drum berputar rotai drum dry ini diharapkan dapat digunakan di daerah-daerah pertambakan yang membudidayakan artemia skala kecil maupun besar. Dan di sini manfaatnya sangat baik, daya hidup, survival rate udang dan ikan. Artemia juga mempercepat pertumbuhan induk, kemantan gonad, dan jumlah telur udang. Sekian dari video kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang baik, minta maaf. Sekian dan terima kasih.